Salam saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini dengan berbagai-bagai masalah dan persoalan. Saudaraku, bangsa kita, dunia saat ini sedang dilanda bencana yang amat dahsyat luar biasa, sehingga menghancurkan semua rencana-rencana besar akan perencanaan dunia. Kita tahu COVID-19 ini menghancurkan begitu banyak perencanaan dunia, termasuk bangsa kita Indonesia. Tetapi kita tahu saudara, banyak orang yang saat ini mengambil alih kesempatan di dalam bencana dunia hari ini. Seperti saudara melihat akhir-akhir ini banyak deklarasi yang menyatakan bahwa mereka mengklaim mereka mampu memberikan solusi atas bencana yang terjadi di dunia ini. Seolah mereka adalah Tuhan yang betul memahami akan masalah dunia ini. Bahkan mereka, banyak oknum tertentu mengatakan bahwa bencana dunia ini adalah konspirasi negara-negara adik kuasa agar seluruh bangsa-bangsa negara-negara lain takluk akan negara superpower tersebut, karena mereka memiliki kepentingan yang amat sangat banyak. Pertanyaannya saudaraku, akankah ada superpower bahkan dunia ini yang melebihi kuasanya dibanding kuasa daripada Allah? Kita membaca nats hari ini, ada solusi di dalam firman hari ini yang mengatakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, intisari daripada nats hari ini mengatakan bahwa kita diperintahkan oleh Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk bisa mengenal Allah, Sang Pencipta langit beserta isinya, supaya kita membawa keselamatan di dunia sampai ujung bumi ini bagi orang yang tidak mengenal akan kuasa Allah. Seperti mereka telah mengklaim bahwa mereka memberikan statement bahwa mereka mampu merubah, membuat solusi akan segala persoalan bencana yang terjadi di dunia, bahkan di Indonesia. Saudaraku kekasih dalam Kristus Yesus, kita mengetahui persis bahwa nats ini mengatakan kata perintah, terang bagi bangsa-bangsa, dan engkau membawa keselamatan bagi orang-orang sampai ke ujung bumi. Artinya adalah ketika ada pertikaian, perdebatan yang membuat konspirasi besar menjatuhkan pemerintahan kita, menjatuhkan presiden kita, kita harus mampu tampil pembawa keselamatan bagi bangsa dan negara kita. Kita memberikan statement agar mereka yang tidak mengenalkan kuasa Allah tidak keliru di dalam mengeluarkan statement. Mungkin mereka memiliki aspirasi, memiliki konspirasi untuk menjatuhkan pemerintahan kita. Mari kita jangan tinggal diam, saudaraku. Kita yang mengenal akan kuasa Allah, mari kita mengeluarkan statement. Jangan kita hanya diam, jangan kita menganggap bahwa itu adalah hanya fenomena. Jangan hanya fata morgana, tapi mari kita action. Kita boleh menyampaikan statement kita, diakui secara legitimasi, bukan hanya berkoar-koar atau kita membahas dengan grup-grup, pribadi lepas pribadi, bukan. Mari saudaraku, saat ini anak-anak Tuhan bergerak untuk menyelamatkan bangsa negara kita, menyelamatkan presiden kita yang selalu dianiaya, selalu difitnah, selalu menjadi korban. Padahal ini adalah bencana dunia.
kalau boleh saya katakan, kita sepakat, ini adalah murka Allah. Murka Allah. Murka Allah akan kejahatan manusia di dunia ini. Tapi kita tak mampu untuk menyalahkan mereka. Karena mereka tidak paham. Tidak paham jalan keselamatan yang dari Yesus Kristus. Itu yang membutakan mata mereka. Sehingga mereka sampai saat ini tidak mampu menerima akan pemilihan yang secara konstitusional. Rakyat memilih presiden. Tapi harus dibuat konspirasi untuk menjatuhkannya. Menyatakan, mengklaim mereka adalah oposisi. Tapi hakikatnya mereka adalah berbagai kelompok-kelompok yang radikal. Yang ingin menghancurkan bangsa negara kita. Yang menghancurkan, yang tidak mengenal akan keselamatan Yesus Kristus. Dan yang tidak mengenal akan Injil Tuhan. Itulah sebabnya kita diutus oleh Tuhan dalam nats hari ini. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua. Siapapun para hamba Tuhan ya. Dimanapun berada dengan yang bagaimanapun sulitnya. Mari keluarkan statement kita. IT sudah begitu canggih, sampaikan dengan aspirasi yang tepat guna, bermanfaat, berfaedah bagi banyak keselamatan bangsa ini, bahkan dunia ini. Kita harus membuat konspirasi yang positif, ide-ide yang baik, agar orang yang tidak mengenalkan kuasa Allah terselamatkan. Itulah tugas kita. Kita dipilih, kita diutus untuk mengabarkan tentang keselamatan itu. Menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Tidak ada salahnya kita juga bisa pergi kemana ke dunia ini untuk menyampaikan hal itu. Kita berdampak positif dimanapun kita berada. Lewat statement kita. Mari saudaraku. Pertanyaannya. Kapan saudara untuk berani menyampaikan statement itu? Kapan saudara untuk bisa diperdengarkan suara kita dan banyak orang yang bertobat untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus 100% adalah anugerah yang menyelamatkan manusia, yang menyelamatkan bangsa. Apapun itu, baik ekonomi kita, baik sosial, budaya, agama kita akan diselamatkan oleh Allah ketika anak-anaknya ada yang berani mengeluarkan statement-statement kebenaran. Kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Nats ini, firman ini jelas. Ini adalah kata perintah. Ya, bahwa kita harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan kita harus mampu menyelamatkan bangsa-bangsa. Termasuk khusus bangsa kita, negara Republik Indonesia. Kita harus menyelamatkannya. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mendoakan Bapak Presiden kita, pemerintahan kita, bangsa negara kita, rakyat kita, agar tidak terkotori otaknya, agar tidak terbelah hatinya untuk mendengarkan deklarasi-deklarasi yang menyesatkan pikiran manusia dan mengoyakkan hati manusia. Biarlah sekelompok kecil itu saja yang mampu berteriak, mendeklarasikan bahwa mereka akan mampu memberikan solusi akan terjadinya bencana di negeri kita, di dunia ini. Tapi sesungguhnya saudaraku, solusi itu Tuhan sedang menanti pertobatan manusia di dunia ini. Tuhan sedang menanti itu. Mari kita redamkan amarah Allah dengan cara kita mampu dari pintu ke pintu menyampaikan terang ilahi itu. Kita harus menyelamatkan. Konkret. Kita mampu datang kepada orang-orang kecil. Ya, karena otak mereka biasanya yang sangat mudah dipengaruhi
agar mereka mendapatkan cahaya, ya, wajah Yesus turun atas diri mereka dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi orang-orang yang saat ini sedang mengatur konspirasi kejahatan terhadap pemerintahan bangsa Indonesia. Mari, saudaraku, kita tahu problema ini sudah sangat berkepanjangan. Dari dulu kala sampai saat ini ada saja bencana. Jangan menyalahkan pemerintahan, salahkanlah diri kita. Kita datang bertobat, kita berkumpul, memuji memuliakan Tuhan, berdoa, baca firman-Nya. Karena dalam firman itu adalah rahasia tentang keselamatan akan dunia. Bahkan bangsa kita, bahkan manusia seisinya. Mari saudaraku, Yesus sedang menunggu kita. Mari bekerja, mari pergi. Kabarkan terang itu, selamatkan bangsa-bangsa di dunia ini, teramat khusus bangsa kita, teramat khusus rakyat bangsa Indonesia, agar tidak terkotori otaknya, sehingga pikirannya, tutur katanya, perbuatannya benar-benar mendukung Bapak Presiden kita, mendukung pemerintahan kita yang saat ini dipilih oleh Tuhan dengan kuasanya. Roh Kudusnya bekerja bagi hati masyarakat. Saudaraku, pertanyaannya, kapan saudara untuk memulainya? Mari bersemangat saudaraku. Tinggalkan semua pemikiran yang negatif, datang kepada Tuhan Yesus. Sampaikan kita akan menjadi garam dan terang bagi banyak orang, agar kita bermanfaat mengisi hari-hari kita di dunia ini. Ada semangat saudaraku, tetap bekerja dan berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.